hari Minggu. Kakak mau tanya apa kabar adik-adik di rumah? Nah, kakak berharap adik-adik yang di rumah itu lagi sehat nih. Oh iya, Kak Dewi, gimana nih kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar Kak Dewi baik. Gimana dengan Kak Maya? Aku baik nih Kak Dewi, tapi udah lama ya kita nggak sekolah minggu bareng-bareng, udah 3 bulan loh Kak Dewi. Iya, Kak Dewi juga kangen banget sekolah minggu, hari Minggu bangun pagi, datang ke gereja, kumpul sama teman-teman. Tapi nggak apa-apa, hari ini kita mau ibadah sekolah minggu untuk kelas pra remaja. Kita mulai aja yuk, tapi sebelumnya Kak Dewi mau memperkenalkan teman-teman Kak Dewi dari Komplek Dirgantara. Saya dengan Kak Dewi. Aku Kak Maya dan ini Kanando. Yuk kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau angkat pujian sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Dengan senap hati naikkan pujian Sebab Tuhan baik. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, segala makhluk di bumi di surga, dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih Bapa untuk kasih setia Bapa yang sungguh amat baik Bapa hingga pada pagi hari ini. Engkau telah tutup bungkus kami Bapa dari tidur nyenyak kami Bapa. Bapa, sekarang Bapa kami ingin bersatu Bapa untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau berkati ibadah sekolah minggu pra remaja kami Bapa. Engkau tutup bungkus dari awal pertengahan hingga pada akhir ya Bapa. Biarlah setelah selesai kami beribadah Bapa itu bisa menjadi berkat Bapa untuk kami. Bapa, Engkau berkati kami satu persatu Bapa, pribadi lepas pribadi. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan kami mau mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita mau angkat puja ini sekali lagi. Bila hati terasa berat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Shalom adik-adik para remaja. Oke, hari ini Kak Angel mau membawakan firman Tuhan buat adik-adik para remaja. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu nih, oke? Lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, puji syukur kami angkat ke kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini walaupun kami berbeda-beda tempat. Tapi biarlah kiranya firman-Mu yang Engkau sampaikan pada hari ini dapat kami pahami baik-baik Bapa dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kiranya Engkau mau kuduskan hati dan pikiran kami Bapa sehingga firman-Mu dapat kami terima dengan baik Tuhan Yesus.
Kiranya Engkau juga memberkati mulut dan hati hamba Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak pra-remaja Bapa. Biarlah Engkau mau berkati hamba Bapa, urapi hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar apa yang Engkau sampaikan kepada anak-anak-Mu Bapa dapat tersampaikan dengan baik melalui mulut hamba. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, semua pada udah nyiapin Alkitab kan di depannya masing-masing. Sekarang kita buka ya Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini akan terambil dari Kisah Para Rasul. Masih inget kan Kisah Para Rasul itu perjanjian lama atau baru? Perjanjian baru. Yuk kita buka bareng-bareng yuk. Kita buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15. Lalu nanti kita lanjutin lagi adik-adik di Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai ayatnya yang ke-60. Tapi kakak tuh pengen baca Alkitabnya tuh bener-bener kita pahami satu persatu ayatnya. Karena tuh sering kali nggak sih adik-adik kalau adik-adik baca nih ya, baca Alkitab bareng-bareng di sekolah minggu, pasti habis baca Alkitab adik-adik udah lupa apa yang dibaca. Atau tadi ngomongin tentang apa sih ceritanya, pasti lupa gitu. Nah makanya coba kita pahami baik-baik ayat demi ayat, biar kita tuh udah tahu ini sebenarnya firman Tuhan hari ini mau ngeceritain tentang siapa sih, tentang apa sih, oke? Nah, kita mulai ya dari ayatnya yang ke-8 pasal 6. Kakak baca dari judul perikopnya. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Jadi ada seseorang bernama Stefanus ya adik-adik, dia mengadakan karunia dan mujizat di depan orang-orang. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dan Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Jadi Tuhan Yesus ini memberkati Stefanus pada saat Stefanus itu berkhotbah di depan mereka. Tuhan Yesus mengurapinya dengan kuasa Roh Kudus sehingga orang-orang yang mendengarkan itu mereka takjub dengan hawa-hawa yang ada di sekitar Stefanus itu. Kita lanjut ya. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Jadi Stefanus ini difitnah adik-adik sama orang-orang yang mendengarkan khotbah dia tadi. Orang-orang ini merasa nggak suka sama apa yang dikatakan Stefanus. Merasa kalau, ini orang menghujat Allah nih, menghujat hukum Taurat. Akhirnya mereka itu kayak bikin gerakan untuk ngefitnah si Stefanus dan membawa si Stefanus ini ke jalur hukum. Kita lanjut ya, di ayat 15. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Jadi walaupun si Stefanus ini lagi dihakimin di depan mahkamah agama, tapi orang-orang ini tuh gak bisa mengelak kalau aura-auranya Stefanus tuh aura-aura yang benar-benar dilindungi sama Tuhan, benar-benar dijaga sama Tuhan. Oke, itu barusan kita baca tentang tuduhan terhadap Stefanus. Buat kita mengenal siapa sih sebenarnya Stefanus ini, kita baca ayat lanjutannya yang ada di Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Judul perikopnya, Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh
aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Jadi di perikop yang kedua ini yang kita baca, di sini menceritakan tentang Stefanus akhirnya dibawa ke jalur hukum, di mana ia dihukumnya dengan cara dibunuh dan disiksa oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Dia dibunuh dan disiksa, namun dia nggak lantas dendam sama orang-orang yang menuntut dia, nggak lantas marah, nggak lantas emosi, tapi dia malah berdoa sama Tuhan. Dia minta Tuhan supaya Tuhan mengampuni orang-orang yang malah membawa dia ke jalur hukum itu. Oke adik-adik, nih sebelum kita mulai firmannya nih, Kak Angel mau ngasih tau dulu. Jadi firman yang mau Kak Angel sampaikan pada hari ini tuh tentang bersaksi dengan setia. Bersaksi dengan setia loh. Agak berat ya mungkin ya artinya ya adik-adik. Tapi kakak punya ada satu ilustrasi, ada satu video yang pengen banget kakak kasih tunjuk ke adik-adik. Ini tentang bersaksi di mata orang-orang duniawi itu gimana sih? Atau mungkin adik-adik juga ngerasain hal yang itu sampai saat ini. Yuk kita lihat yuk cuplikan videonya. Do you get it? It's an interrupting cow. He interrupts. That's what he does. He's a moo, right? That is so dumb. It's a knock-knock Dumb. It's joke. funny. Laura. The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me lie down in green pastures. What are you doing? It's me. It's Jesus. Lord, we take up our cross every day for you. Oh, thank you. But the cross is where it begins, not end. Thou art the beginning and the end, Lord, Alpha and Omega. It's all about you, Jesus. Guys, I just want you to be real with me. You are the air I breathe. You are the air I breathe. Drew, I think it's great when you worship me. Oh, yes. Praise you, Lord Jesus. It's just that sometimes it feels like you're putting on a show. Oh, Jesus, please forgive me for putting on a show and being fake. Okay, I forgive you. Oh, praise you for your grace, Lord Jesus. Thank you. Guys, just say what you would normally say. Praise Alleluia. No, I mean, like, you know, if we were talking, you know, say what you'd say. Okay, Drew, tell us a joke. What? Yeah, I mean, you know, like you were before. Thou art holy, Lord. That's not a joke. Oh, no. No, I didn't mean that. What are you guys doing? Jesus, we're living for you just like we always do. Don't live for me, live in me. When you live in me, you'll understand who you are and what you're living for. I just want something a little bit deeper. But if this is all you want. Oke, tadi di video yang udah kita lihat bareng-bareng, apa sih yang bisa adik-adik tangkap dari video itu? Judul tadi videonya tuh Live in Me. Tadi adik-adik lihat ya, mereka tuh jadi kayak ada dua orang kan tadi lagi ngobrol-ngobrol asik lah, entah tentang apa yang mereka obrolin. Terus tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Pas Tuhan Yesus datang, terus mereka kayak pura-pura berdoa, pura-pura, "Oh Lord, I give you my heart, I give you my soul." Bener-bener kayak kelihatan agamis, kelihatan religius banget di depan Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus kayak, ini apa sih orang-orang ini? Udah kalian apa adanya aja di depan aku. Emang ini yang biasanya kalian lakuin? Nah, kalau menurut adik-adik, setelah adik-adik melihat video itu bisa nggak sih disebut dengan kesaksian yang dilakuin sama dua orang itu? Kalau di mata adik-adik, apa sih artinya kesaksian itu? Kesaksian itu sama kayak yang dilakuin Stefanus, sesuai sama firman yang kita baca hari ini. Stefanus itu, kalau adik-adik pernah dengar ya,
Martin Luther King, ya tuh. Pernah nggak dengar? Atau mungkin pelajaran di sekolah gitu, kan biasanya di sekolah ada pelajaran agama Kristen ya, biasanya suka ngomongin sejarah tuh, pernah nggak dengar? Kalau mungkin adik-adik ada yang tahu, jadi si Martin Luther King itu adalah martir. Martir itu tahu nggak artinya? Orang yang mati berkorban karena imannya terhadap Tuhan Yesus. Dulu orang-orang tuh sampai sekarang mungkin ya, sering banget ngomongin si Martin Luther King ini. Karena dibilang, wih dia tuh panutan banget deh karena dia rela mati. Karena imannya dia rela mati karena dia memberitakan firman kepada orang-orang. Dia tuh termasuk pelopor penyebaran agama Kristen di dunia. Nah, padahal tuh si Martin Luther King ini bukan martir pertama yang ada di dunia ini. Tapi siapa? Tahu nggak? Yang kita baca hari ini, Stefanus. Jadi Stefanus itu adalah martir pertama di dunia ini. Orang yang mengorbankan nyawanya supaya orang-orang di dunia ini, supaya umat Tuhan ini percaya tentang Tuhan Yesus, percaya kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat. Ya si Stefanus ini. Jadi sebenarnya siapa sih Stefanus ini? Stefanus ini itu adalah orang Yahudi. Dia itu diaken. Jadi dia itu bukan rasul tapi dia itu diaken. Nah, pada saat itu kan kita baca dari kisah para rasul nih. Jadi itu kisah para rasul itu kan menceritakan tentang rasul-rasul kan dalam menyebarkan firman Tuhan. Nah, rasul-rasul ini tuh pada zaman itu punya tugas kalau selain dia harus menyebarkan tentang firman Tuhan, dia tuh juga harus melindungi, menjaga umat-umat yang lagi dia ajarin ini, orang-orang yang lagi dia khotbahin ini. Kayak misalnya di gereja nih, kalau adik-adik lihat ya ada kayak majelis pendeta ya kan, pendeta di masing-masing komplek, majelis di masing-masing komplek. Nah mereka itu menaungi, mengayomi jemaat-jemaat yang ada di gerejanya. Nah sama kayak rasul-rasul yang diceritakan di kisah para rasul ini. Jadi mereka itu melindungi, mengayomi, pokoknya bantu-bantu kalau misalnya mereka jemaat-jemaatnya ada yang kesulitan kayak gitu. Nah saking banyaknya jemaat-jemaat pada zaman itu, jadi banyak yang gak keurus gitu sama rasul-rasulnya. Nah justru itu ada peran si diaken ini, yaitu si Stefanus. Jadi si Stefanus ini yang melayani jemaat-jemaat yang lagi sakit, yang lagi kesulitan. Dia yang melayani mereka semua. Dia datengin, dia doain, atau yang sakit dia kasih makan, kayak gitu adik-adik. Nah tapi Stefanus ini uniknya ya adik-adik. Dia itu nggak cuma menjalankan perannya sebagai diaken, tapi dia juga di saat dia lagi mendatangi jemaat-jemaat, dia itu juga memberitakan tentang firman Tuhan. Dia itu juga memberitakan berita keselamatan tentang si Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah itu kerennya si Stefanus tuh itu adik-adik. Tapi sayangnya Stefanus itu nggak dapat feedback atau nggak dapat balasan yang baik dari jemaat-jemaat itu. Beberapa jemaat ada yang gak suka gitu loh, karena ini Stefanus tuh siapa sih, dia sok-sokan ngajarin tentang firman Tuhan, kayak gitu. Dan akhirnya sayangnya naasnya, hal itu malah membuat si Stefanus ini malah dijerumuskan ke jalur hukum, malah dibawa ke mahkamah agama buat diadili. Dan akhirnya malah dihukum mati. Serem ya adik-adik. Kalau dari adik-adik sendiri nih, kalau kesaksian seperti apa yang dilakukan Stefanus itu adalah makna kesaksian, kira-kira adik-adik mau nggak bersaksi? Takut nggak sih? Takut kan punya nasib yang sama kayak Stefanus? Nah, kakak pengen ngasih tahu ke adik-adik, kesaksian itu nggak harus dengan cara memberitakan firman Tuhan seperti yang mungkin dilakuin kakak sebagai guru sekolah minggu, dilakuin bapak ibu pendeta, atau guru-guru agama Kristen kalian di sekolah, tapi kesaksian itu ada banyak banget bentuknya adik-adik. Karena gak semua orang dikasih Tuhan talenta untuk bisa memberitakan firman Tuhan. Dan kalau mungkin adik-adik berpikir, oh itu ya kak, kesaksian itu yang suka main musik itu ya jadi WL, terus jadi gitaris, jadi drummer, setiap ibadah-ibadah gitu. Bukan adik-adik, itu juga bukan satu-satunya bentuk kesaksian adik-adik. Banyak banget bentuk kesaksian. Kalau misalnya bentuk kesaksian cuma sekedar bawain firman, main musik, nyanyi, ya hanya beberapa orang aja yang dikasih talenta itu sama Tuhan.
Dan kalau adik-adik nggak punya talenta itu, lantas apa itu artinya adik-adik nggak bisa bersaksi? Bisa banget adik-adik. Karena bersaksi itu adalah yang paling penting dari yang namanya bersaksi dalam kehidupan adik-adik itu adalah melalui perbuatan adik-adik di dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang adik-adik kasih lihat ke teman-teman adik-adik, apa yang adik-adik kasih lihat ke keluarga, orang-orang terdekat, bahkan ke orang-orang yang nggak kenal sama adik-adik, tapi ngelihat adik-adik, ngelihat tutur kata adik-adik, ngelihat tingkah laku adik-adik, itu yang namanya kesaksian. Gimana caranya adik-adik bisa ngelihat, memperlihatkan sisi baik adik-adik, memperlihatkan kalau saya ini anak Tuhan, saya hidup seturut dengan firman Tuhan. Kalau adik-adik bisa kasih lihat itu baru namanya kesaksian. Jadi kalau kita lihat tadi, di video tadi, dengan munafik ya adik-adik, bahasanya mungkin kayak di depan Tuhan baru kayak, oh my God, I give you my soul, I give you my heart, kayak gitu. Tapi sebenarnya dalam hatinya tuh nggak ke Tuhan gitu, hanya di luarnya aja dia kelihatan memuji Tuhan dengan sepenuh hati, tapi hatinya nggak ke Tuhan. Itu kira-kira bisa disebut kesaksian nggak? Nggak kan? Karena memang kesaksian itu nggak segampang itu adik-adik, nggak sesederhana hanya memuji Tuhan dari luar kelihatan benar-benar penghayatan, tapi di dalam hati kita masih dendam sama sana sini, atau kita masih suka ngomongin orang. Ya percuma aja yang namanya kesaksian itu kalau di luar tuh kita nggak bertindak sesuai apa yang kita kasih lihat ke orang-orang. Nah makanya itu adik-adik benar-benar punya kesempatan untuk bisa ngelakuin kesaksian melalui kehidupan adik-adik, atau kalau adik-adik punya pengalaman hidup yang adik-adik ngerasa Tuhan benar-benar terlibat di dalamnya, terus adik-adik kasih tahu. Nggak perlu adik-adik kasih tahu kayak kakak lagi khotbah di depan anak-anak sekolah minggu, nggak perlu kayak gitu. Tapi kalau adik-adik bisa ngasih tahu pengalaman hidup adik-adik di depan satu teman adik-adik aja, itu juga merupakan kesaksian. Kalau adik-adik percaya pengalaman hidup yang adik-adik sampaikan ke teman adik-adik itu bisa mengubah hidupnya teman adik-adik ini, itu baru namanya kesaksian. Nah, kakak ada satu video lagi nih yang mau kakak kasih lihat ke adik-adik. Di video ini menarik banget karena ini videonya beda ya pesannya sama yang tadi. Video ini menarik banget karena kakak pengen kasih lihat ke adik-adik perspektif orang-orang duniawi terhadap kesaksian. Coba kita lihat videonya. Jesus, I am so excited today. It's like I woke up and thought today is the day to get working for Jesus. Kat, I'm so excited to find someone who's ready to take action and get things done. Oh man, I am that girl. Exactly. Yeah. Now, I've got something perfect for you. So let's get started. What are you doing? Stand up. Remember, we were gonna take action. Yeah, but this is where I always sit. Right, but I need more than this. Oh, I know what you're getting at. Okay, Jesus, how much do you want? What? $50? Is that enough? Oh, that's not what I meant. Oh, all right. Well, 100 then, you know. I mean, you drive a hard bargain. Okay, but you might not want to cash this till next Friday. You know what I'm saying? Right. There you go. Okay, Kat, really, I do think it's great that you want to give, but I want you to mentor a younger woman. Ooh, yeah, right. Well, Jesus, you know, I'm not really into, like, teaching people and stuff. I mean, I don't really get into that. Okay, okay, you know that woman at the office, Amy? Yeah. I want you to take her out to lunch. Tell her about me. Well, Amy is different. I mean, like, really different, you know? I know, but she needs to know about me. And I can tell the people at the church to call her. I mean, they get paid to do things like that. I want you to do that. Jesus, I just don't feel comfortable doing that. What are you doing? I am waiting for my coffee, fighting off a panic. No, Kat, the problem is Something to lighten the stress. you're too A comfortable. little light reading. Some lovely calendar choices. Would rather glue. Oke adik-adik, tadi barusan kita ngelihat video judulnya Comfort. Jadi kalau adik-adik memperhatikan video itu baik-baik ya, adik-adik bisa lihat ada seorang wanita yang dia tuh udah Tuhan kasih arahan,
coba deh kamu ngomong sama temen kamu, temen cewek kamu, ajak makan siang, terus kamu ceritain tentang aku. Tapi dia kayak ngeles gitu kan adik-adik, kayak aduh Tuhan, aku tuh nggak bisa ngomong, nggak bisa memberitakan firman, bukan tipe-tipe yang suka ngomong. Terus dia pakai alasan lagi kayak, ih Tuhan tahu sendiri temen aku itu kayak gimana. Gak mungkin dia mau aku ajak ngomongin tentang Tuhan, gak mungkin dia pasti males dia dengerin aku. Nah, pasti ada aja alasan di saat kita diminta untuk bersaksi, itu pasti ada aja kayak, aduh gak bisa deh Tuhan, aduh gak deh Tuhan, aduh berat nih, terlalu berat. Kita tuh pasti mencari zona nyaman, kita tuh pasti pengen berusaha, gue pengen yang aman-aman aja deh, nggak mau disuruh kayak gini, kayak takut gitu ngambil resiko, ya kan pasti. Nah, sebenarnya itu juga kakak alami saat ini. Di saat kakak mau memberitakan firman di depan adik-adik yang biasanya kakak kan cuma memberitakan firman di depan adik-adik Dirgantara, tapi sekarang kakak harus memberitakan firman di depan seluruh adik-adik di GKPO Halim. Itu pasti ada pressure, ada tekanan, pasti kakak juga, aduh bisa nggak ya, kira-kira tersampaikan nggak ya firmannya, itu tuh pasti kakak alami. Dan mungkin ada beberapa adik-adik di rumah juga pernah ngalamin hal yang itu. Kalau misalnya adik-adik disuruh main musik nih, kalau adik-adik bisa main musik, terus main musik di komplek lain atau di gereja lain, terus kayak aduh gimana nih, di gereja sendiri aja masih suka salah, atau aduh di gereja sendiri aja masih suka dapat kritik, gimana di gereja lain, pasti nanti, waduh, udah banyak itu asumsi-asumsi, pikiran-pikiran negatif, itu pasti udah langsung memenuhi pikiran adik-adik. Nah, pada saat kita lagi dilanda pikiran seperti itu, adik-adik percaya nggak kalau adik-adik ngelakuin semua itu tuh adik-adik digandeng tangannya sama Tuhan. Adik-adik tuh nggak pernah sendirian. Walaupun di mata adik-adik, walaupun adik-adik ngerasa, aduh berat Tuhan, aduh bersaksi itu berat banget Tuhan, aduh tanggung jawabnya besar banget Tuhan, aduh. Terlalu banyak aduh yang bikin adik-adik udah gak pede lagi, udah pesimis gitu sama diri adik-adik sendiri, dan akhirnya berujung adik-adik gak mau ngelakuin itu. Nah, padahal Tuhan itu tuh ada loh adik-adik, beneran ada. Tuhan itu gak diem aja ngeliatin adik-adik struggling kayak gitu, ngeliatin adik-adik under pressure kayak gitu. Tuhan tuh nggak diem. Asalkan adik-adik minta, asalkan adik-adik dengan sungguh-sungguh berserah sama Tuhan, yakin kalau Tuhan itu menggenggam tangan adik-adik, yakin kalau Tuhan itu ada beserta adik-adik di saat adik-adik menjalankan semua itu, pasti pesan atau kesaksian yang adik-adik sampaikan itu bisa diterima dengan baik sama jemaat-jemaat yang mendengarkan kesaksian adik-adik itu. Jadi kakak pengen berpesan adik-adik jangan pernah takut untuk bersaksi. Walaupun bersaksi itu mungkin adik-adik kayak, aduh apa sih ini bersaksi, iman aja masih, kadang aja firman Tuhan aja masih suka lupa, kadang suka nggak inget tokoh Alkitab gitu. Adik-adik meremehkan kemampuan adik-adik sendiri, tapi adik-adik harus yakin dan percaya Tuhan itu adil. Pada saat Tuhan menciptakan adik-adik, Tuhan itu menciptakan adik-adik dengan kekuatan masing-masing, dengan talenta masing-masing. Jadi adik-adik itu istimewa dengan caranya masing-masing. Dan keistimewaan yang adik-adik punya itu ada maksud dan tujuan kenapa Tuhan menciptakan itu. Yaitu supaya adik-adik bisa membesarkan namanya, supaya adik-adik bisa menjadi saksinya, dan supaya adik-adik bisa memuliakan nama Tuhan dimanapun adik-adik berada dan apapun situasi dan kondisinya. Kakak berharap di masa pandemi COVID-19 kali ini, itu bisa jadi momentum buat adik-adik, supaya adik-adik mau terus memberanikan diri adik-adik, challenge yourself, supaya adik-adik mau berani untuk bersaksi. Apalagi sekarang udah area digital ya, adik-adik bisa menggunakan segala macam platform, baik itu Instagram, YouTube, Facebook, or whatsoever, adik-adik bisa menggunakan segala macam platform digital yang ada untuk bisa bersaksi. Jadi tenang aja, kesaksian itu nggak pernah terbatas. Adik-adik bisa ngelakuin apapun untuk bersaksi. Yang penting ingat satu pesan, di dalam setiap kesaksian yang adik-adik lakukan, adik-adik harus melakukan itu buat nama Tuhan, bukan buat adik-adik sendiri, tapi buat nama Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, dan supaya bisa membagikan terang dan garam untuk sekitar adik-adik.
Oke, saat ini kita sudah mendengarkan khotbah tentang kesaksian. Kakak harap adik-adik bisa melakukan apa yang udah kakak pesankan di dalam kehidupan adik-adik. Kita tutup dalam doa yuk. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk firman yang sudah Engkau sampaikan hari ini kepada kami Bapa. Biarlah firman ini Bapa bisa menjadi kekuatan bagi kami Bapa dalam menjalani hidup ini Bapa. Biarlah Engkau memberanikan kami Bapa agar kami bisa menjadi saksi-Mu Bapa, agar kami mau melayani Engkau bukan untuk kehormatan kami, bukan karena kami merasa kami hebat, bukan karena kami merasa kami pintar, tapi kami yakin kalau setiap talenta, setiap kemampuan dan kepintaran yang Kau anugerahkan kepada kami, itu semata-mata ada tujuannya Bapa, yaitu untuk bisa menjadi saksi-Mu Bapa, untuk bisa memberitakan kabar sukacita untuk orang-orang sekitar kami, agar bisa menjadi berkat bagi sekeliling kami Tuhan Yesus. Kami tidak mampu Bapa, kami memiliki banyak tekanan di sana-sini, kami gak pede dengan kemampuan kami Tuhan Yesus, tapi kami yakin dan percaya Bapa, Engkau senantiasa menggenggam tangan kami Bapa, Engkau senantiasa menggendong kami Bapa, Engkau tidak akan membiarkan kami tergeletak, Engkau tidak akan membiarkan kami gagal Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Engkau mau sertai kami Bapa agar kami bisa melanjutkan ibadah kami dengan sungguh-sungguh dan tetap fokus kepadamu saja Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, setelah kita melakukan puji-pujian, terus kita dengerin firman dari Kak Angel, kita udah ada di akhir ibadah nih adik-adik. Jadi sekarang Kak Maya mau ngajak adik-adik untuk kembali melakukan puji-pujian, kita mau angkat pujian Allah Sumber Kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Oke adik-adik, kita sudah berada di akhir ibadah ini, mari kita tutup dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan telah memberkati ibadah kami dari awal tengah hingga akhir. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa untuk firman yang sudah kami dengarkan agar dapat menjadi pelita bagi perjalanan hidup kami. Dan Tuhan kami mau berdoa untuk
aktivitas kami selanjutnya, kiranya Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, kita mau mengucapkan selamat hari Minggu buat adik-adik semua yang di rumah. Oh iya, sebelum itu jangan ditutup dulu nih videonya karena setelah ini akan ada panduan aktivitas dari Kak Angel. Jadi kami berdua mengucapkan selamat hari Minggu dan sampai jumpa di minggu yang akan datang. Selamat mengerjakan aktivitas teman-teman. Tuhan Yesus berkati. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oke adik-adik, aktivitas kelas pra-remaja untuk minggu ini kakak pengen adik-adik mendokumentasikan bentuk kesaksian adik-adik. Yang pertama bisa nyanyi lagu pujian, atau yang kedua bisa main alat musik kayak yang tadi kakak lakuin ke Kanando. Nah itu lagunya bisa lagu-lagu pujian yang menurut adik-adik tuh lagu yang adik-adik tuh paling suka, lagu yang benar-benar menggambarkan kecintaan adik-adik terhadap Tuhan. Yang kedua, adik-adik bisa bikin poster. Bikin posternya itu bisa tentang ayat Alkitab favorit adik-adik, atau mungkin bisa tentang puisi adik-adik, rasa syukur adik-adik tentang mujizat Tuhan. Nah nanti puisi atau video nyanyi dan main musiknya adik-adik kirim ya via WhatsApp ke guru sekolah minggu komplek adik-adik masing-masing. Oke? Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus berkati.